hari ini kita akan mulai training kita. Semoga hari ini hari menyenangkan buat kita semua ya. Belajar tentang leadership dan kepemimpinan bersama saya, John Alfonso dari. Nah, strategi saya adalah ya kerja keras dan cerdas gitu kan ya. Harus pinter, harus nilainya lebih dari orang lain. Karena di perusahaan asing itu kan mainannya kan bukan soal hadir jam kerja. Berapa kinerja kita yang bisa kita capai dan bisa nggak melebihi rata-rata gitu kan ya. Nah, saya kerja, orang lain kerja 8 jam, saya kerjanya 12 jam, saya belajar, saya kerja proyek-proyek yang orang lain nggak mau kerjakan, saya kerjakan. Saya ambil alih gitu. Karena saya ingin belajar di luar. Saya banyak belajar di luar juga terkait dengan semua bisnis gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi karir saya dari foreman, leader, cepet-cepet ya, supervisor 2 tahun, langsung jadi manajer, direktur, dan terakhir mau direktur utama, nggak terima. Nah ketika saya agak mentok sedikit, 30 tahun gitu ya, kapan nih direktur utama, kok nggak tembus-tembus ya? Nah akhirnya saya mulai berpikir, oh iya kembali ke cita-cita awal, yaitu menjadi seorang direktur entrepreneur, dan akhirnya, nah ini keburu menikah ya, misalnya keburu menikah di usia 29 tahun, ternyata agak menghambat ya karir juga. Akhirnya 35 tahun saya putuskan saya harus kembali ke rel di awal strategi hidup saya jadi entrepreneur. Kan secara pendidikan udah lengkap, secara pengalaman kerja di perusahaan asing sudah gitu kan ya. Nah, akhirnya 30 tahun saya mulai bisnis dan mulai deh meliding diri sendiri. Nah, ini memimpin diri sendiri disiplinnya. Kalau dulu kan ada perusahaan gitu ya. Nah, ini teman-teman pengalaman dari segi literatur, knowledge saya, dan pengalaman di bisnis. Dan ternyata teman-teman, apa yang terjadi ya? Bisnis itu saya kalau di perusahaan asing cepat karirnya. Di bisnis 3 tahun saya menderita loh. Menderita banget. Ternyata nggak segampang kita bekerja di perusahaan asing gitu ya, perusahaan-perusahaan gitu. Ternyata bangun bisnis sendiri itu nggak gampang. 3 tahun. Dan disinilah baru kekuatan spiritual muncul gitu ya. Tuhan, aku nih pengen banget jadi entrepreneur gitu ya. Tapi ini udah tahun ketiga nih, kok belum dapat hasilnya ya, belum kelihatan. Padahal Tuhan, aku nih udah ahli kimia, juga ngerti keuangan, saya dari jago marketing dari FEUI gitu ya. Memang saya kuasa di situ gitu ya. Kok nggak bisa ya? Nah, detik terakhir di tahun ketiga itu terjadilah mukjizat, teman-teman ya. Inilah miracle ya. Dalam namanya di sini terkait dengan leadership spiritualitas kita ya. Nah ini saya sekarang lagi menggali terus ya tentang leadership spiritual itu. Ternyata tantangan itu banyak. Walaupun secara background kita udah lengkap gitu ya. Nah kita bersyukur bisa main lolos ya 3 tahun akhirnya saya nggak kembali karena saya bilang ke istri saya eh, 3 tahun saya nggak berhasil jadi entrepreneur saya akan kembali kerja gitu ya. Nah, itu pengalaman saya, teman-teman, dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis gitu ya. Dan hari ini saya menikmati banget bisnis-bisnis itu. Jalani tentu jatuh bangun. Yang bangkrut banyak ya. Jadi teman-teman, saya mau cerita nih nanti ya, beberapa pengalaman saya memimpin. Saya jatuh, saya bangkrut lagi, saya bangkit lagi, fight lagi di lapangan gitu ya. Nah, jadi saya mau sharing ke teman-teman nanti pengalaman teoritis, pengalaman praktis, pengalaman sukses dan pengalaman gagal. Nah, leader ini pasti mengalami itu semua. Teman-teman sampai kapan? Sampai akhir hidup gitu ya. Jadi teman-teman, mari yuk kita sama-sama kita belajar dan saya akan sharing teman-teman tentu leadership ini dari pengalaman literatur saya. Saya tulis materi-materinya. Nanti Nur materi dikirim Nur ya. Di-sharing ya materi-materinya ya supaya kita bisa belajar. Yang kedua dari pengalaman praktis gitu kan ya. Nah, tentu nanti pengalaman leadership saya ini pertama memimpin diri sendiri dulu. Gimana memimpin diri sendiri? Karena saat kita jatuh, gimana sih kita bisa fight, bangkit, ya. Kedua, bagaimana memimpin secara spiritual diri kita. Nah, kan kita punya peran spiritual ya. Nah, itu dia. Lalu peran kepemimpinan dalam dunia sosial. Kan teman-teman kan juga berkeluarga ya. Sosial itu kan nanti ada 3 level ya. Keluarga kecil, keluarga besar, komunitas. Nah, gimana bisa mimpin itu, teman-teman? Nah, buat saya leader itu boleh hebat di dunia profesional, tapi kalau gagal dalam dunia sosialnya sedih banget gitu kan ya. Maka saya bertaruh habis-habisan untuk keluarga saya gitu ya. Gimana keluarga saya bisa meneladani saya gitu kan sebagai pemimpin.
Anak saya dua, satu sudah psikolog UI lulusan, tapi dia memilih jalur ke spiritual. Anak saya kedua lagi ngambil spesialis FKUI juga. Jadi anak saya meneruskan cita saya nggak ada yang gagal. Jadi papi semangat ya, aku yang lulusin gitu ya. Lagi ngambil spesialis, istri saya psikolog gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti saya lihat, saya jelaskan ya, pemimpin dalam dunia spiritual, dalam dunia sosial, sosial itu ada tiga grade ya, keluarga kecil, keluarga besar, komunitas. Kan kita banyak terlibat bagi sosial kita ya. Lalu ketiga, kepemimpinan di dunia profesional. Nah, itu beda-beda tuh model leadershipnya ya. Nah, tadi kan ya memimpin diri sendiri, personal, memimpin dalam dunia spiritual, dunia sosial kita, dan dunia profesional. Nah, ini yang saya mau sharing ke teman-teman 2 hari ini. Semoga nanti kita bisa berbagi ya. Di sini saya yakin Bapak Ibu nggak nol ya, nggak nol. Jadi mari kita saling sharing, saling berbagi. Mungkin dari berbagai studi kasus nanti dari teman-teman bisa kita berbagi nih. Dan diharapkan dari training ini teman-teman pertama punya kompetensi ya, punya kompetensi leadershipnya. Karena kan dalam dunia HRD itu kan ada prasyarat bagi seorang profesional dalam rangka kenaikan jabatannya, dia harus punya kompetensi di leadership and communication. Nah itu ya, itu bukan itu saja ya, kompetensi. Nanti kompetensinya di semua aspek. Baru nanti bicara tentang bagaimana bicara metodologi. Metode karena saya orang science, orang-orang masih belajar terus, saya akan ajak ya teman-teman ya belajar metodologi dan strategi. Bagaimana perkembangan dunia leadership sekarang ini, gitu kan ya. Nanti yang cocok di mana? Nanti teman-teman bisa mencari ya karena teori-teori kepemimpinan itu ada banyak, banyak banget. Nah, nanti teman-teman saya akan ajak nanti mencari ya yang cocok dengan Anda yang mana tuh, gitu kan ya. Nah, baru nanti bagaimana bisa mengimplementasikan ya semua berbagai tools. Dan buat saya, nah ini saya mau to the point ke teman-teman ya. Leadership itu pembelajaran seumur hidup ya. Jadi yang saya dan teman-teman nggak boleh berhenti. Seperti sekarang ini saya lagi belajar kalian ya. Jadi teman-teman kita semua di sini kita sama ya saling belajar. Karena saya pun juga lagi belajar juga nih teman-teman. Nanti silakan nanti teman-teman bisa saling sharing ya. Oke, itu perkenalan dari saya. Saya mau kenal dari teman-teman dong. Kenapa nih mau belajar nih training hari ini? Lalu jabatan Anda apa? Lalu apa ketertarikannya dalam belajar leadership ini? Oke, dari Mbak Kamelia dari WGI ini. Silakan Mbak Kamelia boleh sharing. Sebutin nama, siapa tahu nanti bisa join bisnis kan ya. Produknya apa sih? Gitu ya. Boleh tahu dong. Silakan Mbak Kamelia boleh sharing kenangan diri nama Anda. Ya, selamat pagi Pak Pagi. Johnson dan semuanya. Nama saya Kamelia. Saya bekerja di PT Wira Swasta Gemilang Indonesia. Lebih dikenal lagi produknya itu Evalup Oli. Kita bergerak Divalub di ya. ya di oil lubrikan dengan produk produksi kita tuh ada Evalup Oli. Saya kebetulan di bagian procurement, supervisor procurement. Tujuan saya ikut training ini supaya saya bisa nge-leading tim saya by KPI karena KPI kita itu di sini Oke. khususnya procurement. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kamelia. Oke, Iya, berikutnya saya ingin dengar sharing dari Ibu Ari Susanti dari Dana Pensiun Bank Mandiri. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih. Hmm, saya ikut pelatihan training leadership and communication skill ini karena saya merasa saya masih banyak kekurangan atau belum bisa untuk public speaking saya kurang bagus, maka saya ingin meningkatkan skill di bidang komunikasi skill ini untuk menunjang pekerjaan saya sekarang, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ari. Berikutnya Mbak Listianingsih dari Bank Mandiri juga ya. Silakan Mbak Listianingsih. Ya, selamat pagi Pak Johnson dan semua. Pagi. Eh, saya di dana pensiun di divisi kepesertaan. Sebenarnya mungkin apa ya
tujuannya di sini kan saya baca ada leadership and communication skill. Karena saya merasa pengen bisa untuk apa komunikasi juga yang baik. Karena itu kan menunjang pekerjaan juga karena harus sering memberi penjelasan sama apa peserta gitu sama pensiunan gitu. Itu Oke, aja sih. terima kasih Mbak Listi. Oke, berikutnya dari Mbak Ambar dari AIDA Indonesia. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ambar dari PT AIDA Indonesia. PT AIDA sendiri bergerak di bidang sales and service untuk AIDA Press Machine. Jadi kita manufakturnya ada di Jepang dan Malaysia, tapi untuk yang di Indonesia khusus untuk sales and service saja. Kalau saya pribadi adalah sales eksekutif di Departemen Sales, beberapa tim di bawah saya. Nah, saya ingin meningkatkan skill saya dalam bidang leadership dan komunikasi, supaya bisa lebih bisa melead tim saya ini. Terima kasih, Bapak dan Sukses Ibu. Ibu Ambar untuk jabatan barunya. Terima kasih, Pak. Keren ya. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Nurjaini. Pak Nurjaini, silakan. Ya, selamat pagi Pak Johnson dan Pagi. semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nur Zaini, mungkin bisa dipanggil Jay aja Pak untuk gampang komunikasinya ya Bapak Ibu. Oke. Saya bekerja di PT Indo Portland Calderis. Produk kami bata tahan api dan semen tahan api. Nah, mungkin di sini yang kalau saya perlu sampaikan mungkin salah satunya di Pak Henry ya, Sumatera Prima Paperboard SPF. Nah, itu kami bisa support juga Pak untuk refactory di sana untuk boiler biasanya Pak. Oke, jabatan saya Sales Segment Manager, Petrochemical, Boiler, dan Incinerator Pak. Saya ikut Mantap. pelatihan ini yang pertama saya ingin upgrade skill Pak. Bagaimana saya bisa memimpin tim saya dan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim saya dan juga dengan customer. Ya tentunya goal dari komunikasi itu adalah apa sasaran kita bisa diterima sama mereka, salah satunya itu. Itu sih Pak mungkin. Makasih Pak. Terima Selamat kasih pagi. Pak Jaini. Berikutnya Vanessa dari Tempurejo. Silakan Vanessa. Selamat pagi Pak Johnson dan Ibu Bapak semua. Perkenalkan saya Vanessa. Di sini saya dari PT Temperjo di bagian HR, bagian Recruitment and People Development. PT Temperjo itu perusahaan asing yang bergerak di eksportir tembakau. Jadi untuk pusatnya ada di Richmond, USA. Kalau di Indonesia ada di Kabupaten Jember. Nah, untuk tujuan saya mengikuti training ini ya sebagai seorang HR perlu memiliki communication skill yang baik untuk berkomunikasi dengan semua level seperti itu. Jadi Ada berapa orang semoga Bu? saya juga Stafnya Bu, bawahnya. kebetulan saya masih level koordinator Bapak, tetapi Oh, berkait ya jadi meskipun di sini mungkin mayoritas sudah level yang tinggi-tinggi, jadi saya perlu banyak belajar juga dari training ini. Gitu. oke. Makasih Mbak Vanessa. Ya. Berikutnya Dendra Yanto. Oh, Pak Dendra nih. Oke, dari Halmahera. Bisa respon Pak Dendra? Oke, baik. Lanjutnya Pak Robert. Ya, pagi Pak, Bapak Ibu Pagi. sekalian ya, terima kasih udah bisa join. Saya Robert, kenalkan dari Unilever di es krim Mahwals. Saya di bagian produksi, tepatnya di fokus improvement ya, di bagian fokus improvement untuk mengajak teman-teman di mesin-mesin ini agar biar bisa melakukan improvement. Nah, makanya saya butuh skill komunikasi yang baik dari Pak Johnson bisa support saya gitu ya. Gitu Baik, aja terima Pak. kasih Pak Robert. Terima kasih Pak. Semangat. Oke, berikutnya siapa lagi nih yang belum? Ansori. Bisa respon? Pak, Bapak atau Ibu nih? Oke, silakan. Halo, halo, Ya, selamat pagi semua. pagi Pak An, silakan. Perkenalkan saya An Ansori dari PT Perfect Company Indonesia, perusahaan bergerak di bidang pet food. Saat ini posisi saya sebagai
HR. Tujuan saya mengikuti mengenai training ini mengenai leadership dan communication skill. Saya ingin menambah wawasan dan upgrade mengenai leadership dan communication tersebut. Karena saya berhubungan dengan karyawan, vendor, dan lain-lain seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Johnson. Terima kasih. Pak berikutnya Pak Stewart dari Sasa Inti, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Pagi Pak Stewart, semangat Pak Stewart. Pagi-pagi. Perkenalkan, nama saya Stewart Walangare. Saya dari PT Sasa Inti dan saya di Plan Minasa Selatan. Ya, untuk PT Sasa Inti ini dia bergerak di perusahaan makanan atau perusahaan FMCG. Dan saya ada di Plan Minasa Selatan, ya kita khusus memproduksi santan. Wow. Oke, Santan kayak mereknya apa Pak? Merek Sasa juga? merek Sasa Pak, merek Sasa. Oke. Jadi ibu-ibu yang perlu santan jangan lupa ya ingetin tuh Sasa Inti. Jadi Pak, kita bisa kenalan ya. iya Pak. Asik ya. Ya Baik, Pak, terima kasih. tujuan utama saya mengikuti training leadership and komunikasi skill ini Pak, yang pertama itu saya ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan pastinya, dan saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif pastinya Pak. Dan saya ingin meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dan sebelumnya Pak, jabatan saya sebagai staf HR di PT Sasa Intimansel ya Pak. Oke. Pada saat ini Sukses. saya Gimana Pak? Udah dipromosi jabatan berikutnya tahun ini Pak? iya Pak, ini rencana Pak. Sip. Hmm, Sukses Pak ya. Pak habis belajar training ini langsung melaporkan Iya diri Pak, ya. Sudah siap iya jadi Pak, pemimpin. benar Pak. Itu sih Pak. Dan pastinya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam manajemen waktu Pak. Itu saya Pak. Baik, terima kasih Terima Pak kasih. Stewart. Ya. Berikutnya Ibu Novita ya. Bu Novita ada belum? Silakan Bu Novita. Wahana Makmur Sejati. Halo, Halo ya, baik. Mbak Ya, Novita silakan. selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Pagi. Johnson. Perkenalkan saya Novita Wayuningsih. Mungkin bisa dipanggil Novita. Saya dari PT Wahana Makmur Sejati, yaitu main dealer dari motor Honda. Untuk posisi saya saat ini yaitu sebagai HR Learning, di mana saya berperan sebagai trainer. Jadi untuk motivasi ikut training kali ini adalah nantinya kami akan membuat program Basic Development Program, dan salah satu materinya adalah terkait dengan leadership. Jadi mohon bantuannya untuk Pak Johnson, semoga nanti materinya bisa terpakai atau bisa saya sampaikan kembali kepada peserta training. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih Mbak Novita. Oke, berikutnya Pak Henry dari Sumatera Prima Fireboard. Silakan Pak Henry. Ya, baik. Selamat pagi Pak Johnson. Pagi. Tim, perkenalkan saya Hendry, saya dari PT Sumatera Prima Fiberboard lokasi di Indralaya, Palembang, Ogan Ilir. Tujuan saya untuk mengikuti kegiatan ini, kebenaran saya sekarang posisi supervisor CSR dan IR, Pak. Jadi masih tetap belajar tentang komunikasi skill, terutama ke masyarakat dan ke pemerintah setempat. Terus juga pengalaman saya mungkin masih banyak yang kurang untuk kita cara-cara komunikasi yang efektif di luar berkaitan dengan kepentingan kita sebagai perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Gitu Pak Johnson, sekedar Baik Pak informasi. Henry. Selalu Pak Henry ya. Ya, siap. Terima Oke, kasih. berikutnya Pak Dendra udah bisa respon Pak Dendra? Belum ya. Baik teman sekalian, kita sebelum mulai kita foto bersama dulu, mumpung masih segar mukanya. Kalau nanti udah belajar mulai pada kusut. Oke, yuk silakan Kokom semuanya atau Nur di foto grup kita. Ya, Bapak Ibu, saya hitung, izin saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, Boleh minta jempolnya, Bapak Ibu? sip, jempol, semangat terus. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi saya bisa tahu latar belakang teman sekalian. Sekali lagi intinya tujuan kita berkenalan adalah siapa tahu ada yang butuh informasi. Oh, saya pernah kenalan nih, punya teman tinggal WA aja nanti boleh sharing WA teman silakan aja ya. Kan kita kan leader ini kan yang tadi kata Pak Henry membangun jejaring sosial kita harus bagus gitu kan ya.
Dimanapun kalau leader nggak punya kemampuan membangun jejaring itu kan dari dalam maupun dari luar gitu ya. Itu bisa menolong kita banyak hal gitu kan ya. Ya, baik. Kita akan langsung sharing nanti materi langsung di-share aja Nur ya. Supaya kita bisa belajar dan training ini pun juga sekaligus train for the trainer ya. Teman-teman di bidang HRD nanti silakan materi ini mau di-share, dibagikan, boleh ya. Saya pingin banyak orang makin memahami dan mengerti dan cerdas gitu kan ya di dalam melalui diri Anda gitu-gitu yang sudah belajar duluan. Jadi buat saya konsepnya jangan pernah belajar lalu untuk Anda simpan sendiri ya. Bagi. Begitu Anda bagi maka Anda makin mengerti. Oh iya, bisa banyak kelemahan saya di sini juga ya. Oke, baik ya dari training kita, target kita hari ini teman sekalian ya. Sudah jelas ya slide saya ya. Jadi training kita semoga teman-teman nggak salah kamar. Ini materi kita yang kita pelajari. Kita belajar secara online, 2 topik. Jadi 1 hari kita bahas tentang leadership, komunikasi. Jadi singkat ya. Tadi kan sudah saya awali ya. Teman-teman, leadership ini pembelajaran seumur hidup. Termasuk komunikasi. Komunikasi ya teman-teman, apalagi komunikasinya di perusahaan kan. Hari ini bisa sukses komunikasinya, besok belum tentu ya. Bahkan kompleksitas di bisnis, di corporate atau dimanapun Anda menjalankan kehidupan, itu komunikasi penyebab terbesar ya, konflik-konflik di hidup kita ya. Jangankan komunikasi dengan orang lain, dengan diri sendiri aja sering konflik gitu ya. Nah, jadi kita belajar. Jadi ini pembelajaran sebagai dasar kita untuk melangkah nanti. Jadi pembelajaran ini di awal, lalu nanti teman-teman saya akan beritahu ya. Saya akan sharing bagaimana cara saya belajar gitu kan ya. Nanti di mana belajar saya gitu kan ya. Nggak boleh berhenti gitu kan ya. Jadi belajar terus nanti kita lihat. Yuk, lanjut lagi ya. Nah, ini agenda kita kalau bisa besok ya hari ini jam 16 dan kita lihat perkembangan terus sekalian ya. Lalu tadi manfaatnya apa sudah saya jelaskan tadi ya supaya Anda profesional, punya kompetensi profesional seperti ini, punya pernah ikut training lah gitu ya. Secara metodologinya, segala macamnya gitu kan ya. Apa yang mesti dikembangkan, bagaimana cara berkomunikasi efektif, bagaimana metode komunikasi dalam bisnis gitu ya. Dan pada akhirnya Anda bisa menerapkan ya semuanya ini. Ya minimal buat diri Anda sendiri. Kedua, bisa nanti dari tim Anda, lalu Anda bisa share ke semua bagian. Oke, teman-teman, pemimpin yang hebat itu dari pengalaman saya sampai hari ini ya, yaitu pemimpin yang jelas bisa mencapai target. Mencapai target ya. Kalau pemimpin nggak bisa mencapai target, ya berarti dia belum bisa membawa diri mencapai target. Karena bagi saya, seorang leader itu adalah, udah jelas ya tujuannya ya, membawa dirinya. Nah, kedua, membawa manusia-manusia yang ada di bawahnya. Nah, ini kan bicara man. Padahal kan kita membawa juga 4M yang lain. Nah, kan ada man, ada mesin, ada material, ada methods atau sistem, ada money-nya. Jadi membawa itu ya, membawa misi itu kita, membawa semua target-target yang dibebankan kepada kita. Atau juga target-target yang memang kita sadari ya, kita akan lakukan. Tadi kan saya jelaskan tadi ya, peran manusia di dalam kepemimpinan itu ada 4 minimal yang mesti Anda jalankan. Yang pertama, peran spiritual Anda. Ya, spiritual itu penting ya. Targetnya jelas ya, targetnya surga ya. Surga dunia dan surga akhirat nanti. Jadi kalau Anda nggak bisa memimpin diri Anda sendiri, membawa ke surga, ya terjadinya sebaliknya. Anda membawa ke neraka diri Anda, kan gitu ya. Nerakanya dunia maupun neraka akhirat. Lalu membawa visi misi diri Anda secara personal. Ya, Anda bisa nggak membuat diri Anda bahagia, memimpin diri Anda mencapai idealisme Anda, cita-cita Anda, yaitu kebahagiaan diri Anda. Nah, itu ya. Itu menarik, teman sekalian ya. Itu peran secara personal Anda. Lalu peran secara sosial. Anda kan berkeluarga, harus bisa membawa, memimpin keluarga Anda. Anak, suami, istri, keluarga Anda menuju cita-cita keluarga. Nah, semua punya target. Ya, eh, saya bersyukur ya, sampai hari ini saya bisa membawa anak-anak gitu ya. Saya jelaskan pertarungan hidup itu seperti ini. Dan mereka akhirnya bisa mengikuti jejak ya, seorang pembelajar sejati juga kan gitu ya. Dia belajar. Tapi kalau ketika saya tanya karena saya,
Apakah saya sudah menjadi seorang ayah yang ideal? Oh, ternyata teman-teman 100 catatan penting yang perlu diperbaiki dalam diri saya. Itu di keluarga kecil ya, belum lagi keluarga besar. Nah, baru kita masuk dalam dunia profesional. Terus juga jelas juga target gitu ya. Nah, target-target yang mesti dicapai. Jadi buat saya parameter kita sebagai seorang leader adalah mampu mencapai target itu sendiri, gitu kan? Nah, kalau nggak mencapai target gimana? Nah, ini tantangannya. Anda bisa nggak? Ya pilihannya bisa beradaptasi lalu die. Nah, saya ceritakan tadi ya, gimana saya beberapa habis saya habis hilang, gitu kan ya. Nah, buat saya nggak apa-apa, pembelajaran aja buat leader ini kan di situ ya pertarungan hidup gitu kan ya. Bisa nggak bertahan diri Anda menghadapi situasi lagi genting gitu kan ya. Jadi gini teman-teman, dari pengalaman nanti pengalaman Anda secara teoritis, secara konseptual tentang leadership itu nanti diuji ya. Diuji dalam kehidupan teman-teman. Terutama pengujian itu waktu susah ya. Waktu terjadi perubahan yang keras ini ya. Perubahan keras ini. Mampu nggak Anda membawa diri Anda tetap happy? Membawa diri Anda secara spiritual tetap dekat kepada Sang Pencipta. Lalu bisa membawa keluarga Anda. Lalu terakhir ketika ada dunia profesional, bisa membawa perusahaan Anda bisa survive. Bisa hidup, bisa bertahan. Gitu ya. Nah ini berbagai bentuk-bentuk param. Jadi saya mau melandasi teman-teman, leader itu punya parameter jelas ya, patokan ukuran, yaitu achieve the target. Nah itu ya, ini yang nggak mudah teman-teman ya. Nah sementara faktanya dunia terus berubah. Ya, oh saya pembelajar gitu kan ya. Nanti dia tahu, oh iya iya. Bahkan saya kalau sudah level sama bule-bule gitu ya, mainnya adu bacaan buku ya. Buku-buku terbaru apa yang Anda baca. Nah, kita sharing di situ. Dan apa ya proyek improvement kita lakukan. Jadi teman-teman siap belajar mau berapa halaman per minggunya tadi PR-nya. Jadi besok tolong Anda bikin komitmen untuk buku-buku yang Anda baca. PR lagi Pak Johnson, PR lagi. Enggak. Ini sifatnya kesadaran diri kan. Tadi motivasi dua kan ya. Kesadaran diri atau faktor ekstrinsik. Kalau ekstrinsik dari trainer. Ini perintah trainer. Enggak ya teman sekalian ya. Jadi harapannya sih kesadaran diri teman-teman. Sekali lagi teman-teman. Tetap semangat. Kita besok ketemu lagi bicara komunikasi, tesnya tolong dikerjakan sebelum pulang nanti nih kerjakan supaya nanti staff saya bisa mengelompokkan nanti bisa share ya. Sekarang saya kembalikan kepada Nur. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bapak Terima kasih, Johnson. Pak. Semuanya. Sampai besok. Kita mulai jam 9 besok ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Bu, Pak di SCTS nih ya dikerjain. sudah Pak. Udah ya. Makasih kita live sama-sama ya. Baik, Pak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih, Sampai besok, sampai Bapak ketemu. Ibu. Terima kasih. Pamit.